Sahabat-sahabat Kristiani, salam jumpa kembali bersama saya Frater Salvin SMM dalam Ruang Konsultasi Marial. Pada episode kedua kali ini, kita akan mengupas satu tema yang sangat menarik, yakni lagu-lagu Marial dalam ritus perkawinan Gereja Katolik. Untuk mengupas tema ini, kini hadir bersama saya Pastor Fidelis SMM. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Frater. Pastor Fidelis merupakan seorang Mariolog pertama Indonesia, lulusan Marianum Roma. Sekali lagi saya menyapa Pastor Fidelis, selamat malam. Apa kabar, Pastor? Selamat malam, Frater. Kabar baik sekali, puji Tuhan. Oke, baik, Pastor. Berapa hari lalu saya membaca tulisan Pastor mengenai tema tadi atau lagu-lagu Marial dalam ritus perkawinan Gereja Katolik dalam majalah Hidup pada tanggal 22 Maret tahun 2026 ya, Pastor ya? Ya, betul. Tulisan yang sangat menarik dan saya kira itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam sahabat-sahabat Kristiani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengupas tema itu dari narasumbernya sendiri. Saya penasaran sekali, Pastor, dengan lagu-lagu Marial dalam tradisi Kristen. Apakah benar bahwa lagu-lagu Marial dipandang sebagai karya musik religius yang dipersembahkan kepada Bunda Maria? Silakan, Pastor. Terima kasih untuk sebuah pertanyaan yang menarik, tetapi tentu saja tidak mudah dijawab ya, sahabat-sahabat Kristiani. Meskipun demikian, pada kesempatan ini saya berusaha menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Pertama-tama, lagu-lagu Maria merupakan karya musik religius yang dipersembahkan secara istimewa kepada Bunda Maria. Lagu-lagu tersebut merupakan bagian integral dari tradisi Kristen dan biasanya dipakai pula dalam berbagai konteks liturgi dan devosional. Nah, sahabat-sahabat Kristiani yang terkasih, harus diakui bahwa lagu Maria yang bersifat devosional atau pujian kepada Bunda Maria pada pernikahan Katolik memang diterima umum. Tetapi harus dicatat bahwa itu bukanlah bagian inti ya, dari perayaan tersebut. Kemudian, pemilihan lagu Maria pun beserta penempatannya di dalam suatu perayaan liturgis sebaiknya ya, atau dianjurkan agar dikomunikasikan dengan pastor paroki atau imam yang mempersembahkan misa. Baik, terima kasih, Pastor. Jadi, pemilihan lagu juga harus dikonsultasikan dengan pastor paroki. Betul sekali. Betul. Jadi, demikian sahabat-sahabat Kristiani. Jadi, pemilihan lagu itu harus juga dikonsultasikan dengan pastor paroki. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi, karena itu baru pengantar ya, Pastor ya. Jadi, pertanyaan yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa dalam tradisi liturgi Gereja Katolik, terdapat beberapa nyanyian Marial. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal atau familiar di kalangan umat dan di kalangan banyak orang. Misalnya lagu Ave Maria, Magnificat, dan Salve Regina. Saya memohon penjelasan Pastor, kira-kira apakah nyanyian tersebut memiliki makna tertentu? Ayo, Pastor, silakan. Baik, terima kasih untuk juga pertanyaan kedua yang menarik sekali. Dan tentu saja sahabat-sahabat Kristiani, pertanyaan yang ini juga tidak mudah dijawab. Meskipun demikian saya berusaha atau mencoba menjelaskannya satu demi satu. Baik. Pertama, nyanyian Marial yang paling terkenal dalam tradisi liturgi gereja, seperti yang sudah disinggung oleh Frater Salvin tadi, yakni Ave Maria, Magnificat, dan juga Salve Regina. Nah, masing-masing nyanyian Marial tadi ya, itu memiliki makna
dan dinyanyikan pada saat khusus dalam liturgi Katolik. Misalnya selama perayaan Marial atau sepanjang prosesi Marial. Lagu-lagu tersebut juga memperlihatkan suatu bentuk devosi umat beriman kepada Bunda Maria yang diyakini sebagai Bunda Yesus, pengantara bagi umat Kristen. Nah, dengan menyanyikan lagu-lagu Maria atau nyanyian-nyanyian Maria, sesungguhnya orang Kristen, kita semua ya, itu sedang merayakan apa yang disebut dengan kebajikan, kemurnian, dan peran vital Maria di dalam sejarah keselamatan. Itu yang pertama, frater. Ya. Kemudian yang kedua, lagu-lagu Maria dapat dimasukkan ke dalam nyanyian musik gereja. Misalnya musik pernikahan gereja. Khususnya pada momen atau saat tertentu. Nah, ini juga dimungkinkan karena nyanyian Marial menambah apa yang disebut dengan khazanah makna perayaan yang sedang berlangsung. Serentak memperkaya perayaan dengan spiritualitas yang mendalam. Ya, dan referensi yang solid pada figur Bunda Maria. Biasanya lagu Marial seperti Ave Maria dinyanyikan setelah pemberkatan pengantin. Tepatnya itu di akhir upacara, yakni saat pengantin baru berdoa di depan arca atau patung Bunda Maria. Jadi sahabat-sahabat Kristiani, sembari berdoa, sebuah nyanyian Maria dapat dilantunkan sebagai bentuk devosi Maria, di mana pengantin baru mempercayakan diri mereka ke dalam perlindungan Bunda Maria, Ratu Keluarga. Dialah ibunda yang melindungi, yang membimbing, dan mendoakan setiap keluarga Kristen. Sembari nyanyian Maria dilantunkan atau dinyanyikan, pengantin baru juga mendaraskan atau mengucapkan doa Salam Maria. Nah, saudara-saudari, sahabat-sahabat Kristen, ini tentu saja merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Bunda Maria yang diyakini sebagai Bunda dan panutan hidup pengantin baru. Bunda dan panutan hidup kita semua sebagai orang Kristen. Demikian dua jawaban yang bisa saya jelaskan, sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat mendalam dan juga sangat konkret. Tapi sebelum kita melanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan Pastor dinikmati teh hangat yang telah disajikan oleh tim Ruang Konsultasi Marial. Sambil menikmati teh tersebut, kita akan melaju atau menuju ke pertanyaan yang ketiga, karena katanya tidak cukup kalau hanya dua, harus lebih banyak pertanyaan lagi. Baik, pertanyaan yang ketiga barangkali juga dijelaskan pula kepada sahabat-sahabat Kristiani, apa makna dari tindakan pengantin baru berdoa di depan arca Bunda Maria setelah penandatanganan dokumen perkawinan. Silakan Pastor. Terima kasih Frater untuk pertanyaan ketiga yang juga lagi-lagi sahabat-sahabat Kristiani ini tidak mudah dijawab. Ya. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan beberapa hal atau beberapa poin berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ya. Patut dicatat bahwa tradisi berdoa Salam Maria di depan patung Bunda Maria mengingatkan kita semua akan suatu praktik doa kuno yang tertua pada abad ketiga dalam tradisi Kristiani yang ditujukan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Maria Theotokos. Doa tersebut, doa kuno yang tertua tadi disebut dengan nama Subtuum Presidium atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di bawah perlindunganmu. Nah, sahabat-sahabat Kristiani, dalam arti inilah pasangan tersebut atau pengantin baru tadi dapat memohon agar Perawan Suci Maria melindungi
cinta, dan rumah tangga mereka yang baru. Melalui doa dan nyanyian Marial ini, pengantin baru juga menatap Bunda Maria bersama dengan Santo Yosef sebagai teladan kesetiaan dan juga teladan cinta antara suami dan istri. Sekaligus praktik seperti ini juga dapat membantu sebuah pasangan baru mewujudkan persatuan atau persekutuan sejati dalam hidup berkeluarga. Dengan demikian, melalui nyanyian Marial dan doa Salam Maria, pengantin baru sebetulnya mau mengawali suatu kehidupan rohani di bawah perlindungan Bunda Maria, yang adalah ibu rohani mereka. Baik, terima kasih lagi Pastor. Jadi kalau bisa disimpulkan, pengantin berdoa itu sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria, dan juga kalau bisa dikatakan mau meneladani Bunda Maria, dan sekaligus agar Bunda Maria itu melindungi cinta dan juga keluarga baru mereka. Kira-kira seperti itu ya Pastor? Betul. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keempat. Mendengar penjelasan Pastor tadi yang sangat menarik tentang makna berdoa di depan patung Bunda Maria. Masih berkaitan dengan hal ini, Pastor. Seringkali saya juga menyaksikan ada pengantin baru yang meletakkan buket bunga di depan arca Bunda Maria. Menurut Pastor, kira-kira apa makna atau arti dari tindakan ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang keempat. Lagi-lagi sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya, sahabat-sahabat Kristiani. Dan tentu saja lagi-lagi tidak mudah untuk kita jawab. Tapi saya berusaha memberikan beberapa penjelasan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita, membantumu dalam memahami makna tindakan meletakkan buket bunga di depan patung arca Bunda Maria. Seperti ini ya, seperti buket bunga ini ya, lalu diletakkan di arca atau di depan patung Bunda Maria. Ya. Saya meletakkan kembali. Ya, baik. Kembali kepada inti dari pertanyaan tadi, Frater. Nah, sahabat-sahabat Kristiani menyanyikan lagu Marial, Ave Maria misalnya, selama pengantin baru menandatangani dokumen perkawinan, atau bahkan kadang-kadang setelah mereka menandatangani dokumen itu, sejatinya merupakan tradisi populer gereja yang menyatukan antara apa yang disebut dengan devosi marial dan keindahan musik klasik. Tradisi ini sudah hidup dan berkembang sejak abad ke-19 sampai dengan abad ke-20, sahabat-sahabat Kristiani. Nah, senada dengan ini, tradisi meletakkan karangan bunga atau buket bunga, seperti yang tadi saya lakukan ya, meletakkan bunga di depan arca Bunda Maria, yang dilakukan oleh pengantin baru, sembari atau sambil diiringi nyanyian Maria, itu sahabat-sahabat Kristiani merupakan sebuah tradisi yang umum di dunia Eropa, di benua Eropa, dan juga Amerika, semenjak abad ke-17 dan abad ke-18. Ringkasnya, kebiasaan menyanyikan lagu Ave Maria dalam pernikahan Katolik itu memiliki akar dan tradisi yang bisa diterima dan dihidupi. Namun, sahabat-sahabat Kristiani, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, ya, tetap perlu diingat, ya, bahwa ini adalah sebuah kebiasaan populer, atau dengan kata lain, kita boleh sebut sebagai tradisi devosional yang umum. Ini bukan merupakan norma liturgi resmi ya, yang mengikat, dan persetujuannya pun tergantung pada arahan lokal dan pastor paroki setempat. Demikian, Frater, yang 1-2 penjelasan yang bisa saya bagikan berkenaan dengan pertanyaan tadi. Baik, 4 Mudah-mudahan bisa membantu ya. Ya,
Saya kira sangat membantu sekali terhadap umat-umat atau sahabat-sahabat Kristiani yang terkasih dan juga saya sendiri. Nah, sebelum kita menutup, saya kembali mengundang Pastor untuk menikmati Terima kasih, teh. terima kasih. Saya akan mencicipinya, Baik, menikmati minuman. sahabat-sahabat Kristiani, sekarang kita berada di penghujung diskusi kita pada malam hari ini tentang lagu-lagu Marial tadi dalam ritus perkawinan Gereja Katolik. Sebagai closing statement, terima kasih sekali lagi untuk penjelasan yang menarik, detail, dan juga sangat mendalam atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Menurut hemat saya, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pastor sangat berguna sekali bagi sahabat-sahabat Kristiani, bagi pasangan muda yang akan menjadi pasangan Katolik, dan juga bagi saya seorang biarawan dan juga calon imam Montfortan. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak pastor untuk penjelasannya. Dan di akhir, saya meminta Pastor Fidelis untuk mengungkapkan atau ya menyampaikan closing statement. Silakan pastor. Terima kasih Frater Salvin untuk sebuah undangan ini. Sekali lagi sahabat-sahabat Kristiani, selamat malam. Selamat malam untukmu semua dimanapun Anda berada. Senang sekali masih bisa menyapa dan berjumpa denganmu pada kesempatan istimewa ini. Ada sebuah pepatah klasik, pepatah dalam bahasa Latin, yang tentu saja tidak asing lagi bagimu, yang berbunyi demikian. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi baik sama dengan berdoa 2 kali. Nah, kalau ini diterapkan pada hal di mana ketika kita menyanyikan nyanyian Maria, dengan kata lain, kalau saya dan Anda kita menyanyikan lagu-lagu Maria dengan baik, itu saudara-saudari, sahabat-sahabat Kristiani, sama dengan saya dan Anda, kita semua berdoa 2 kali dalam hal memuji dan memuliakan Allah dalam dan melalui Bunda Maria. Jadi sahabat-sahabat Kristiani, semoga di bulan Mei yang adalah bulan Maria ini, kita semua semakin hari semakin dekat dengan Bunda Maria melalui doa salam Maria, dan juga melalui lagu-lagu atau nyanyian Maria yang kita sukai, yang selalu kita nyanyikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Salve, Ave Maria. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak pastor. Terima kasih. Qui bene cantat bis orat. Qui bene cantat bis orat. Sahabat-sahabat Kristiani, jika Anda ingin mengusulkan tema untuk kami diskusikan bersama, silakan ditulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.